Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nama Fiana dengan ITN 0227231108. Saya mahasiswa semester 3 Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Hari ini saya akan membahas gabungan materi dari part 1 sampai dengan part 6 untuk memenuhi nilai tugas UAS Ekonomi Syariah yang diberikan oleh dosen saya Bapak Dr. Suito SD MSI. Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Perkembangan industri halal yang mencakup berbagai sektor mulai dari makan dan kosmetik hingga pariwisata dan jasa keuangan menunjukkan meningkatnya kesadaran dan permintaan terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perbankan syariah sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi syariah menawarkan sistem keuangan yang selaras dengan nilai-nilai etika dan moral, memberikan alternatif bagi mereka yang ingin bertransaksi keuangan secara bertanggung jawab dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang pertama, perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Dalam dunia keuangan yang semakin kompleks, memilih bank yang tepat menjadi hal yang krusial. Dua pilihan utama yang sering dijumpai adalah bank konvensional dan bank syariah. Meskipun sama-sama menawarkan layanan keuangan, mereka memiliki filosofi dan mekanisme yang berbeda, sehingga penting untuk memahami keduanya agar bisa memilih yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan kita. Yang pertama, bank konvensional berbasis prinsip keuntungan finansial. Bank konvensional didasarkan pada sistem ekonomi konvensional yang mengutamakan keuntungan finansial. Sistem ini menggunakan bunga sebagai alat utama dalam transaksi, baik untuk pinjaman maupun tabungan. Bank memberikan bunga kepada nasabah yang menyimpan uang dan mengenakan bunga kepada nasabah yang meminjam uang. Keuntungan bank berasal dari selisih antara bunga yang dibayar oleh peminjam dan bunga yang diberikan kepada peminjam. Sistem ini meskipun simpel dan mudah dipahami, dianggap sebagai bentuk riba yang dilarang dalam ajaran Islam. Riba yang berarti mengambil keuntungan secara berlebihan tanpa usaha dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Selanjutnya, bank syariah berpegangan teguh pada prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam atau syariah. Prinsip utama bank syariah adalah menghindari riba, gharar atau ketidakpastian dan nasyir atau judi, serta menekankan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Sistem bagi hasil menjadi ciri khas perbankan syariah. Keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Bank syariah juga memastikan bahwa semua investasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip Islam, seperti menghindari investasi di bisnis yang berhubungan dengan alkohol, perjudian, dan produk haram lainnya. Memahami perbedaan mendasar. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah. 1. Prinsip dasar. Bank konvensional berpusat pada bunga sebagai alat utama transaksi, sedangkan bank syariah mengutamakan sistem bagi hasil, menghindari riba, dan mempromosikan keadilan. 2. Cara kerja. Yang pertama, tabungan. Bank konvensional memberikan bunga tetap setiap bulan, sementara bank syariah memberikan bagi hasil yang nilainya tergantung pada kinerja bank. Yang kedua, pinjaman. Bank konvensional
konvensional memberikan pinjaman dengan bunga, sedangkan bank syariah membeli barang terlebih dahulu dan nasabah membayar secara cicilan dengan harga yang disepakati tanpa bunga. 3. Pengelolaan dana. Bank konvensional bebas menggunakan dana nasabah untuk investasi atau bisnis apapun selama menguntungkan, sedangkan bank syariah hanya menggunakan dana nasabah untuk usaha atau bisnis yang halal. 4. Pengawasan kegiatan. Bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris, sedangkan bank syariah diawasi oleh berbagai lembaga seperti Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawasan Syariah, dan Dewan Komisaris Bank. 5. Hubungan nasabah dan bank. Bank konvensional hubungan umumnya terbangun sebagai debitur dan kreditur, sedangkan bank syariah hubungan lebih beragam seperti penjualan, pembelian, kemitraan, sewa, dan penyewa. 6. Kesepakatan formal. Bank konvensional perjanjian dilakukan secara hukum nasional, sedangkan bank syariah akad dilakukan dengan disertai hukum Islam dengan beragam jenis akad transaksi dan rukun serta syarat yang harus dipenuhi. Selanjutnya, praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Perbankan syariah, sistem perbankan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, menawarkan alternatif bagi mereka yang ingin bertransaksi keuangan sesuai dengan nilai-nilai agama. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang selaras dengan nilai-nilai etika dan moral, melampaui sistem perbankan konvensional dan memengaruhi cara transaksi keuangan dilakukan di berbagai pasar. Prinsip-prinsip perbankan syariah. Yang pertama, riba atau bunga dilarang, diganti dengan mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko. Yang kedua, gharar atau ketidakpastian dihindari dengan menekankan kontrak yang jelas dan transparansi. Yang ketiga, masyir atau judi dilarang, diganti dengan investasi yang bertanggung jawab dan manajemen risiko. Yang keempat, keadilan memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan, mempromosikan tanggung jawab sosial dan perilaku etis. Selanjutnya, penerapan prinsip perbankan syariah di pasar. Penerapan prinsip perbankan syariah dapat dilihat dalam berbagai aspek pasar. Yang pertama, pembiayaan dan investasi. Yang kedua, mudharabah atau bagi hasil. Yang ketiga, musharafah atau kemitraan. Yang keempat, murabahah atau penjualan harga pokok ditambah keuntungan. Dan yang kelima, transaksi dan perdagangan. Yang keenam, salam atau penjualan maju. Yang ketujuh, istisna atau kontrak untuk pembuatan. Yang kedelapan, ijarah atau sewa. Yang kesembilan, pertimbangan etis. Yang kesepuluh, harga yang adil. Yang kesebelas, transparansi dan kejujuran. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial. Selanjutnya, tantangan dan peluang. Meskipun prinsip-prinsip perbankan syariah menawarkan manfaat potensial, implementasinya di berbagai pasar juga menghadapi tantangan. Yang pertama, kesadaran dan pendidikan. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip perbankan syariah di kalangan pelaku pasar sangat penting. Yang kedua, infrastruktur dan dukungan regulasi. Mengembangkan kerangka kerja regulasi yang tepat yang mendukung praktik perbankan syariah. Yang ketiga, kolaborasi dan kemitraan. Membangun kemitraan antar lembaga keuangan Islam, pemangkuan kepentingan pasar, dan badan pengatur untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik pasar yang etis dan berkelanjutan. Selanjutnya, optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Transformasi digital telah membawa perubahan besar pada lanskap industri perbankan global, dan perbankan syariah tidak terkecuali. Era digital menawarkan peluang emas bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan produk-produk inovasi yang memenuhi kebutuhan nasabah modern. Namun, perjalanan menuju optimalisasi infrastruktur
infrastruktur digital dalam perbankan syariah bukanlah tanpa tantangan. Tantangan ini memerlukan strategi yang komprehensif dan terencana untuk memastikan keberhasilan transformasi digital dan daya saing jangka panjang. Satu, peluang yang dibawa oleh era digital bagi perbankan syariah. Era digital membuka pintu bagi berbagai peluang signifikan bagi perbankan syariah. Kemampuan untuk mengadopsi teknologi digital memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua menjangkau nasabah yang lebih luas, yang ketiga mempersonalisasi layanan keuangan, yang keempat mengembangkan produk dan layanan inovasi, yang kelima meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, tantangan dalam optimalisasi infrastruktur perbankan syariah. Meskipun peluangnya besar, perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam mengoptimalkan infrastruktur digital mereka. Yang pertama, integrasi teknologi dan prinsip syariah. Yang kedua, keamanan cyber. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Yang keempat, kesenjangan digital. Dan yang terakhir, regulasi dan kepatuhan. Selanjutnya, aspek-aspek kunci dalam optimalisasi infrastruktur. Optimalisasi infrastruktur digital dalam perbankan syariah memerlukan perhatian pada beberapa aspek kunci. Yang pertama, sistem inti atau core banking system. Yang kedua, teknologi digital. Yang ketiga, keamanan nasabah. Yang keempat, sumber daya manusia. Dan yang terakhir, kerjasama strategi. Selanjutnya, strategi implementasi yang efektif. Untuk mencapai optimalisasi infrastruktur digital, perbankan syariah memerlukan strategi implementasi yang komprehensif dan terencana, meliputi yang pertama perencanaan yang matang, yang kedua pemilihan teknologi yang tepat, yang ketiga integrasi sistem yang terencana, yang keempat pengelolaan risiko yang efektif, dan yang terakhir pemantauan dan evaluasi yang berkala. Peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Perkembangan pesat perbankan syariah di Indonesia tidak hanya bergantung pada kinerja internal bank-bank syariah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peran aktif dan sinergi dari berbagai lembaga dan industri pendukung. Ekosistem yang kuat dan saling mendukung menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Analisis mendalam ini akan menguraikan peran penting berbagai elemen tersebut, mulai dari lembaga regulasi dan pengawasan hingga industri pendukung yang menyediakan infrastruktur dan layanan yang dibutuhkan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi. 1. Peran lembaga regulasi dan pengawasan menciptakan landasan hukum yang kokoh dan transparan. Lembaga regulasi dan pengawasan berperan krusial dalam membentuk kerangka hukum yang jelas, konsisten, dan kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Regulasi yang komprehensif, pengawasan yang efektif, dan menegakkan hukum yang tegas menciptakan iklim investasi yang aman dan menarik bagi peluang usaha dan investor, baik domestik maupun internasional. Lembaga-lembaga kunci yang terlibat meliputi yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK memiliki peran sentral dalam mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan syariah. Perannya meliputi yang pertama, menetapkan standar dan regulasi. OJK menetapkan standar dan regulasi yang memastikan praktik perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, keadilan, transparan, dan kepastian hukum, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Yang kedua, pengawasan dan pemeriksaan. OJK memerlukan pengawasan dan pemeriksaan rutin terhadap bank syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, menjaga kestabilan dan ketahanan sistem perbankan syariah, serta mencegah dan menangani potensi risiko. Selanjutnya, pengembangan dan inovasi. OJK mendorong inovasi produk dan layanan perbankan syariah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan daya saing industri. Hal ini termasuk memfasilitasi perkembangan teknologi
keuangan syariah atau vintage syariah. Selanjutnya, perlindungan konsumen. OJK juga berperan dalam melindungi konsumen jasa keuangan syariah, menangani pengaduan, dan memastikan praktik yang adil dan transparan. Selanjutnya, Bank Indonesia atau BI. Sebagai bank sentral, BI berperan dalam menjaga stabilitas moneter dan makroprudensial, menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Peran BI meliputi yang pertama, kebijakan moneter. BI menetapkan kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan stabilitas sistem keuangan, termaksud menjaga inflasi tetap terkendali dan menyediakan likuiditas yang cukup. Yang kedua, fasilitasi likuiditas. BI menyediakan instrumen keuangan seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI yang dapat digunakan bank syariah untuk mengelola likuiditas. Yang ketiga, inklusif keuangan. BI mendorong pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang dapat menjangkau masyarakat luas, termasuk di daerah terpencil untuk meningkatkan inklusif keuangan. Selanjutnya, Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama Indonesia atau MUI. DSN MUI berperan sebagai lembaga independen yang memberikan fatwa dan nasihat syariah terkait produk dan layanan perbankan syariah. Peran krusial DSN MUI meliputi yang pertama, penempatan standar syariah. DSN MUI menetapkan standar syariah untuk produk dan layanan perbankan syariah, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, pemberian fatwa. DSN MUI memberikan fatwa atas produk dan layanan baru, menjamin kesesuaian dengan hukum Islam dan mencegah praktik yang bertentangan dengan syariah. Yang ketiga, edukasi dan sosialisasi. DSN MUI melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan peluang industri tentang prinsip-prinsip dan praktik perbankan syariah. Dua, peran lembaga pendukung, membangun ekosistem yang kuat dan berkelanjutan. Selain lembaga regulasi, berbagai lembaga pendukung berperan penting dalam membangun ekosistem yang kuat dan berkelanjutan bagi perbankan syariah. Lembaga-lembaga ini saling melengkapi dan bekerja sinergi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang sehat dan berkelanjutan dari sektor ini. Lembaga-lembaga tersebut meliputi yang pertama, lembaga pendidikan dan pengembangan SDM. Yang kedua, lembaga promosi dan pengembangan. Tiga, peran industri pendukung menyediakan infrastruktur dan layanan esensial. Industri pendukung menyediakan infrastruktur, teknologi, dan layanan yang dibutuhkan oleh bank syariah untuk beroperasi secara efektif dan efisien. Industri-industri kunci yang berperan meliputi industri teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Yang kedua, industri jasa profesional, dan yang terakhir, industri halal. 4, tantangan dan peluang di masa depan. Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat menjanjikan, sejumlah tantangan dan peluang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, tantangan, integrasi teknologi dan prinsip syariah, keamanan cyber, keterbatasan SDM yang kompeten, kesenjangan digital, dan persaingan dengan lembaga keuangan konvensional. Selanjutnya, peluang, pengembangan produk dan layanan inovasi berbasis teknologi, ekspansi ke pasar baru, peningkatan induksi keuangan, dan pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Selanjutnya, transformasi peran Bank Indonesia atau BI. Pasca kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2011 menandai perubahan signifikan dalam arsitektur sistem keuangan Indonesia. Sebelum OJK, Bank Indonesia atau BI memegang peran ganda sebagai regulator dan pengawasan perbankan sekaligus sebagai bank sentral yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Peran ganda ini menimbulkan potensi konflik kepentingan dan kompleksitas operasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menandai pergeseran peran BI yang fundamental, memfokuskannya pada tugas inti sebagai bank sentral, sementara pengawasan dan pengaturan industri perbankan
diserahkan kepada OJK. Perubahan ini bukan sekedar pembagian tugas, melainkan transformasi strategi yang memerlukan adaptasi dan penyesuaian menyeluruh dari BI. Satu, dari peran ganda menuju fokus kebijakan moneter. Sebelum kehadiran OJK, BI memiliki tanggung jawab yang luas, meskipun pengaturan dan pengawasan perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank Hal ini mengakibatkan beban administrasi yang berat dan potensi konflik kepentingan, karena fungsi pengawasan dapat memengaruhi independensi kebijakan moneter. Dengan hadirnya OJK, BI dapat memfokuskan sumber daya dan keahliannya pada kebijakan moneter sebagai core bisnisnya. Hal ini memungkinkan BI untuk yang pertama, meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai rupiah. Yang ketiga, mengendalikan inflasi. Yang keempat, mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Yang kelima, mengoptimalkan penggunaan instrumen kebijakan moneter. Selanjutnya, penggunaan suku bunga atau BI rate. Selanjutnya, pengaturan pasokan uang. Selanjutnya, penetapan cadangan wajib. Dan yang terakhir, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. 2. Peningkatan efisiensi dan koordinasi dalam sistem keuangan. Sebelum kehadiran OJK, sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, yaitu yang pertama, tumpang tindih regulasi. Yang kedua, kurangnya koordinasi. Yang ketiga, transparansi yang terbatas. Yang keempat, menyatukan regulasi. Yang kelima, meningkatkan koordinasi. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi. Dampak positif dari peningkatan efisiensi dan koordinasi ini meliputi peningkatan kepercayaan investor, peningkatan stabilitas sistem keuangan, dan peningkatan akses terhadap layanan keuangan. 3. Peran BI dalam sistem keuangan nasional yang lebih terfokus. Meskipun fokus BI kini terpusat pada kebijakan moneter, perannya dalam sistem keuangan nasional tetap penting dan strategis. BI masih bertanggung jawab atas yang pertama, sistem pembayaran, yang kedua, stabilisasi sistem keuangan, dan yang terakhir, pengawasan lembaga keuangan non-bank. 4. Tantangan dan peluang di masa depan. Transformasi peran BI juga menghadirkan tantangan dan peluang baru. Yang pertama, tantangan. 1. Menjaga independensi BI. Menjaga independensi BI dalam menjalankan kebijakan moneter, terutama dalam koordinasi dengan OJK. Yang kedua, koordinasi dan komunikasi yang efektif. Membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antara BI dan OJK. Yang ketiga, adaptasi terhadap perbankan teknologi. Beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam sektor jasa keuangan seperti fintech dan cryptocurrency. Selanjutnya, peluang. 1. Peningkatan koordinasi dan strategi. 1. Peningkatan koordinasi dan sinergi. BI dan OJK dapat bekerjasama untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, pengembangan sistem keuangan yang lebih modern. BI dan OJK dapat bekerjasama untuk mengembangkan sistem keuangan yang lebih modern, efisiensi, dan inklusif. Dan yang terakhir, pengembangan kapasitas sumber daya manusia. BI dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya untuk menghadapi tantangan baru di sektor jasa keuangan. Selanjutnya, inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, namun keberlanjutan dan perluasannya membutuhkan kerangka regulasi yang kuat, strategi yang tepat, serta penanganan tantangan yang efektif. Berikut uraian panjang mengenai landasan hukum, strategi penumbuhan, tantangan utama, dan potensi masa depan perbankan syariah di Indonesia. 1. Landasan hukum dan kebijakan. Kerangka regulasi yang dinamis dan adaptasi.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjadi landasan hukum utama. Namun implementasinya membutuhkan dukungan kebijakan yang komprehensif dari Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kedua lembaga ini berperan krusial dalam membentuk ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan sektor ini. Beberapa kebijakan kunci yang telah diimplementasikan dan terus dikembangkan meliputi yang pertama Peraturan Bank Indonesia atau PBI dan aturan turunannya. Yang kedua Program Office Channeling. Yang ketiga Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia atau RP3SI. Dan yang terakhir regulasi terkait pasar modal syariah. Dua, strategi pendorong pertumbuhan, inovasi, inklusif, dan sinergi. BI telah merumuskan beberapa strategi utama untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang menekankan pada inovasi, inklusif, dan sinergi. Yang pertama, mendorong pembiayaan syariah ke sektor produktif. Yang kedua, mendorong inovasi produk. Yang ketiga, koordinasi dengan OJK. Yang keempat, peningkatan efisiensi melalui sinergi dengan Bank Induk. Dan yang terakhir, sosialisasi dengan edukasi. 3. Tantangan utama, mengatasi hambatan dan meningkatkan daya saing. Meskipun terdapat berbagai strategi dan kebijakan pendukung, perbankan syariah masih menghadapi beberapa tantangan signifikan. Yang pertama, literasi keuangan syariah yang rendah. Yang kedua, kurangnya inovasi produk dan layanan kompetitif. Yang ketiga, persaingan dengan bank konvensional. Yang keempat, akses pembiayaan yang terbatas. Dan yang terakhir, keterbatasan infrastruktur pendukung. 4. Potensi masa depan, penguatan ekosistem syariah berbasis digital. Potensi perbankan syariah di Indonesia sangat besar. Penguatan ekosistem syariah berbasis digital, termasuk pemanfaatan finansial teknologi atau fintech, sangat penting untuk mendorong percepatan inklusif keuangan syariah dan perluasan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini mencangkup yang pertama, pengembangan platform digital. Yang kedua, integrasi dengan sistem pembayaran digital. Yang ketiga, pengembangan produk dan layanan berbasis digital. Dan yang terakhir, peningkatan keamanan cyber. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil, 1. Perbedaan perbankan konvensional dan perbankan syariah. Yang pertama, prinsip dasar. Bank konvensional berpusat pada bunga sebagai alat utama dalam transaksi, sementara bank syariah mengutamakan sistem bagi hasil dan menghindari riba, serta mempromosikan keadilan. 2. Cara kerja. Tabungan di bank konvensional memberikan bunga tetap, sedangkan di bank syariah memberikan bagi hasil yang nilainya tergantung pada kinerja bank. Pinjaman di bank konvensional diberikan dengan bunga, sedangkan di bank syariah melibatkan pembelian barang terlebih dahulu dan nasabah membayar cicilan tanpa bunga. Yang ketiga, pengelolaan dana. Bank konvensional bebas menggunakan dana nasabah untuk investasi apapun, sementara bank syariah hanya menggunakan dana nasabah untuk usaha atau bisnis yang halal. Yang keempat, pengawasan kegiatan. Bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris, sedangkan bank syariah oleh berbagai lembaga seperti Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Perbankan. Selanjutnya, hubungan nasabah dan bank. Hubungan di bank konvensional umumnya terbangun sebagai debitur dan kreditur, sementara di bank syariah hubungan lebih beragam, seperti penjualan, pembelian, kemitraan, sewa, dan penyewa. Dan yang terakhir, kesepakatan formal. Perjanjian di bank konvensional dilakukan secara hukum nasional, sedangkan di bank syariah akad dilakukan dengan disertai hukum Islam dengan beragam jenis akad transaksi dan hukum serta syarat yang harus dipenuhi. 2. Praktik perbankan syariah di Indonesia. Prinsip-prinsip utama: menghindari riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau judi, serta menekankan keadilan dan transparansi. Yang kedua, penerapan prinsip.
diterapkan dalam berbagai aspek pasar seperti pembiayaan, investasi, transaksi, dan perdagangan dengan menggunakan akad-akad Islam seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Yang ketiga, perkembangan etis. Harga yang adil, transparansi, dan kejujuran serta tanggung jawab sosial. Yang keempat, tantangan. Kesadaran dan pendidikan masyarakat, infrastruktur dan regulasi yang mendukung serta kolaborasi dan kemitraan antara lembaga. 3. Optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Yang pertama, peluang. Peningkatan efisiensi, perluasan jangkauan, personalisasi layanan, inovasi produk, dan transparansi. Yang kedua, tantangan. Integrasi teknologi dan prinsip syariah, keamanan cyber, keterbatasan SDM, kesenjangan digital, dan regulasi. Yang ketiga, aspek kunci. Sistem inti yang kompatibel dengan syariah, teknologi digital, keamanan nasabah, SDM yang kompeten, dan kerjasama strategis. Dan yang terakhir, strategi implementasi. Perencanaan yang matang, pilihan teknologi yang tepat, integrasi sistem, pengelolaan risiko, dan pemantauan. 4. Peran lembaga dan industri pendukung. Yang pertama, lembaga regulasi dan pengawasan. OJK, BI, dan SDN MUI berperan penting dalam menciptakan kerangka hukum yang kuat, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang kedua, lembaga pendukung. Perguruan tinggi, lembaga sertifikasi, asosiasi perbankan syariah, lembaga riset, dan konsultan syariah berperan dalam pengembangan SDM, promosi, dan edukasi. Dan yang terakhir, industri pendukung. Fintech syariah, penyedia layanan teknologi informasi, akuntan publik, konsultan syariah, dan industri halal berperan dalam menyediakan infrastruktur, teknologi, dan layanan yang dibutuhkan. 5. Transformasi peran Bank Indonesia. Yang pertama, pasca OJK. BI berfokus pada kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, sementara pengawasan perbankan dialihkan ke OJK. Yang kedua, fokus utama. Menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Sistem pengaturan dan pengawasan menjadi lebih terpadu dan efektif, mengurangi tumpang tindih, dan meningkatkan transparansi. Dan yang terakhir, peran BI dalam sistem keuangan nasional. Memfokuskan pada sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, dan pengawasan lembaga keuangan non-bank tertentu. 6. Inisiatif Bank Indonesia untuk mendukung perbankan syariah. Yang pertama, kebijakan makroprudensial, menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif untuk pertumbuhan perbankan syariah. Yang kedua, inovasi sistem pembayaran, mendorong perkembangan sistem pembayaran digital yang aman dan efisien. Dan yang terakhir, dukungan terhadap integrasi ekonomi syariah, memfasilitasi pengembangan ekosistem ekonomi syariah. 7. Tantangan dan peluang masa depan. Yang pertama, tantangan. Literasi keuangan syariah yang rendah, kurangnya inovasi produk, persaingan dengan bank konvensional, akses pembiayaan yang terbatas, dan keterbatasan infrastruktur. Dan yang terakhir, peluang. Pemanfaatan fintech, integrasi dengan sistem pembayaran digital, pengembangan produk dan layanan berbasis digital, dan peningkatan keamanan cyber. Nah, teman-teman, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Bye-bye! Pull your panties down from under you.